Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar bagaimana menggunakan aplikasi akuntansi untuk perusahaan jasa, yaitu Accounting SVC. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana memasang aplikasi itu di komputer yang akan kita gunakan untuk memproses transaksi-transaksi akuntansi pada perusahaan jasa. Aplikasi akuntansi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL ya. Jadi aplikasinya adalah berbasis web. Oleh karena itu kita butuh web server lokal. Nah, di sini kita menggunakan XAMPP. Nah, untuk memulai memasang maka kita perlu menjalankan XAMPP terlebih dahulu. XAMPP biasanya akan terpasang pada drive C pada folder XAMPP. Nah, di dalam folder itu nanti kita akan dapat file dengan nama XAMPP control. Nah, untuk menjalankannya maka kita klik 2 kali file ini. Nah, ini adalah tampilan XAMPP control panel. Di sini kita perhatikan bahwa Apache sudah aktif, MySQL juga sudah aktif. Kalau sudah aktif dia akan berwarna hijau dan pada bagian page maupun ports-nya sudah ada angkanya. Kalau belum jalan, Anda bisa klik tombol ini untuk memulainya. Setelah itu, kita jalankan browser. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengekstrak aplikasi yang disimpan dalam bentuk zip ya. Di sini kita buka saja dari Windows-nya jika memang mendukung. Kalau tidak, kita bisa menggunakan aplikasi seperti WinZip atau WinRAR. Nah, ini kita pilih semua, kemudian kita copy. Setelah itu, kita masuk ke htdoc di folder XAMPP di sini ya, htdoc. Kemudian kita buat folder baru. Kita beri nama yang sama. Kemudian kita paste di dalamnya. Nah, selesai. Ketika sudah selesai, sekarang kita tinggal mengatur tahap berikutnya, yaitu untuk membuat basis data. Selanjutnya kita buka browser, kemudian kita ketik localhost php myadmin ya untuk membuka basis data MySQL. Nah, di sini kita buat basis data baru. Kemudian kita buat basis data dengan nama yang sama seperti tadi, sesuai dengan nama foldernya ya. Nah, di sini kita samain aja basis datanya seperti ini. Kemudian kita klik buat. Nah, setelah selesai kita pastikan ini aktif ya. Kemudian namanya di sini juga aktif. Kemudian kalau kita buka folder yang sudah kita copy di htdoc, di sini ada file SQL yaitu database yang masih kosong ya, accounting_svc yang masih kosong. Nah, file ini kita impor dari PHP myadmin. Kita klik tab impor. Nah, ini kemudian kita telusuri. Nah, kita buka folder di mana aplikasi tadi kita taruh ya di dalam htdoc di sini. Kemudian kita pilih file accounting_svc kosong ya. Kemudian kita klik open. Setelah itu kita impor dengan mengklik tombol kirim. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah selesai. Maka selanjutnya kita sudah bisa menjalankan
aplikasinya, yaitu dengan mengetikkan di browser localhost app _svc ya, sesuai dengan nama folder yang ada di htdoc tadi. Nah, ini adalah tampilan untuk login ke dalam aplikasi. Selanjutnya kita bisa mencoba login dengan menggunakan username-nya admin. Kemudian passwordnya, defaultnya adalah 12345. Kita coba login. Nah, kita sudah masuk ke halaman beranda. Nah, di sini kita perhatiin ada pesan kesalahan karena memang buku besarnya belum ada, sehingga aplikasi tidak bisa menemukan akun-akun yang merupakan bagian dari sistem yang harus didefinisikan terlebih dahulu. Untuk mengilustrasikan penggunaan aplikasi, di sini kita memiliki data transaksi pada Salon Amira yang didirikan pada bulan Januari 2023. Nah, ini adalah transaksinya. Kemudian di bagian bawah nanti kita akan ada data akun buku besar yang digunakan oleh salon tersebut. Nah, data buku besar ini kita masukkan dulu ke dalam aplikasi, ya. Perhatikan di sini pengelompokannya: aktiva lancar, kemudian kas, aktiva tetap, kemudian peralatan, kemudian utang, dan seterusnya. Nah, ini kita masukkan satu persatu ke dalam aplikasi. Nah, dari aplikasi ini kita klik menu administrator, kemudian kita klik menu buku besar. Kemudian kita tambahkan, kita isi akun pertama, yaitu 100. Namanya adalah aktiva. Ya, ini aktiva. Kemudian tipenya adalah grup 1 atau judul dari kelompok aktiva. Kemudian kita simpan. Kemudian kita tambahkan lagi yang berikutnya, ya. Ini 11000 aktiva lancar grup 2. Ya, 11000, kemudian aktiva lancar, kemudian grup 2. Kita simpan. Berikutnya adalah untuk yang ketiga, yaitu kas. Tipenya detail, ya, berarti ini nanti yang untuk transaksi. Sedangkan yang grup-grup itu tidak digunakan untuk transaksi, hanya untuk mengelompokkan akun-akun yang digunakan di dalam buku besar ini. (1001). Ini kas, ya. Tipenya adalah detail. Simpan. Kemudian yang kedua, sewa dibayar di muka. 11002. Sewa yang dibayar di muka, tipenya detail. Kemudian yang ketiga, piutang usaha. 11003. Piutang usaha, tipenya detail. Kemudian kita tambah lagi yang keempat, perlengkapan. 11004. Perlengkapan, tipenya detail. Kita simpan. Kemudian berikutnya aktiva tetap 12000 grup 2. Tipenya aktiva tetap grup 2. Ya, kemudian kita isi rincian dari grup 2, yaitu peralatan 12001,
detail, dan 12002 akumulasi penyusutan alat. Kita tambahkan 12001 peralatan sini ya, detail, kemudian 12002 akumulasi penyusutan alat, tipenya detail. Nah, semua akun yang ada di buku besar harus diinput dengan cara seperti itu. Ya, semuanya ini kita inputkan. Nah, di sini kita sudah selesai menginput semua data pada buku besar ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah akun-akun yang digunakan oleh sistem untuk proses otomatisasi, yaitu modal, kemudian prive, dan ikhtisar laba rugi. Ini nanti digunakan untuk proses otomatisasi ketika kita melakukan jurnal penutupan. Nah, data ini harus kita inputkan di data perusahaan. Ya, di sini kita buka administrator, kemudian perusahaan, kemudian kita kasih nama perusahaannya, alamatnya boleh kita biarkan, periodenya Januari 2023, kemudian akun laba rugi, kebetulan ini sudah diisi ya, yaitu 5.000, kemudian akun modalnya ini, dan akun privenya yang ini. Ini harus sama dengan yang ada di buku besar. Jika terdapat perbedaan, maka ini bisa diubah sesuai dengan buku besar yang kita gunakan. Selanjutnya kita simpan, kemudian kita bisa ngecek ke beranda, maka pesan kesalahan itu sudah tidak ada lagi. Ya, karena data yang dibutuhkan sudah tersedia. Nah, tahap berikutnya kita akan menginput transaksi ke dalam buku jurnal umum. Nah, di sini ada menu jurnal, kita bisa menginput dari menu input jurnal, kemudian kita lihat transaksi yang pertama. Nah, kita perhatikan di sini transaksi yang pertama adalah menyetorkan modal 200 juta oleh Amira untuk usahanya. Berarti di sini debitnya adalah kas. Ya, kemudian kreditnya adalah modal. Ya, perhatikan efek dari transaksi tersebut. Jumlahnya 200 juta. Nah, data ini kita masukkan ke dalam jurnal umum di dalam aplikasi. Tanggalnya kita tulis 0101, kemudian bukti transaksinya kita pakai saja nomor urut, yaitu B01 misalnya. Kemudian keterangannya adalah setoran modal. Ya, kemudian kita simpan. Setelah data transaksinya tersimpan, kita tinggal menginputkan jurnalnya. Nah, debitnya adalah kas. Ini debit, ini rekening kas. Jumlahnya 200 juta. Kemudian kita simpan. Nah, kita udah dapetin sisi debitnya. Di sini masih ada selisih 200 juta karena kreditnya belum ada. Berikutnya kita tambahkan yang kedua, yaitu modal. Ini ya, modal, kemudian dia di sisi kredit. Jumlahnya sama, yaitu 200 juta. Nah, ini adalah jurnal yang akan kita masukkan. Jika ada perubahan, kita bisa ubah di sini, kemudian kita klik lagi simpan, atau kita ubah di sini, kemudian perubahan itu akan tampil di sini.
Apabila ini sudah benar ya, dalam hal ini jumlahnya sudah sama debit dan kredit, kita bisa menyimpan semua data transaksi ini ke dalam jurnal dengan mengklik simpan. Ya, jurnalnya sudah tersimpan. Nah, untuk melihat jurnal yang sudah tersimpan, kita bisa melihat dari menu jurnal ke jurnal belum diposting ya, karena kita baru menginput berarti belum diposting. Jika kita klik, maka nanti kita akan dapat daftar jurnal yang sudah diinputkan tetapi belum diposting. Di sini jurnalnya ID-nya seperti ini, tanggal, kemudian nomor urutnya, tanggal transaksinya, nomor buktinya yaitu nomor urut transaksi, kemudian keterangan, dan akun yang didebet adalah kas, dan akun yang dikredit adalah modal. Jumlah debit sama dengan jumlah kredit yaitu 200 juta. Nah, jurnal yang berikutnya kita bisa tambahkan lagi dari sini atau bisa juga dari sini. Ya, terserah di sini kita mau yang mudah ya, dari sini saja kita klik. Kemudian kita lihat jurnal yang kedua. Disewa sebuah ruko untuk salon dengan masa kontrak 5 tahun. Harga sewanya 5 juta setiap tahun. Berarti yang dibayarkan adalah 5 tahun, karena di sini dibayar lunas 5 tahun. Berarti kasnya kredit ya. Kredit ini kas, jumlahnya adalah 5 tahun kali 5 juta, yaitu 25 juta. Kemudian debitnya, karena ini sewanya belum dipakai, kita baru bayar di awal, adalah sewa dibayar di muka. Ya, sama yaitu 25 juta. Nah, pemilihan nama rekeningnya ini bisa mengacu pada data buku besar yang tadi sudah diinputkan. Di sini ada sewa dibayar di muka dan kas. Jadi kita tinggal masukkan di sini, tanggalnya adalah tanggal berapa ini? Tanggal 2 ya, tanggal 2, nomor urut 2. Kemudian nomor urutnya B02. Keterangannya bayar sewa gedung. Ya, seperti ini saja cukup. Kemudian kita simpan. Kemudian kita masukkan transaksinya, yaitu debitnya adalah sewa dibayar di muka, jumlahnya 25 juta. Kita simpan. Kemudian kita tambah lagi kas untuk sisi kreditnya, yaitu 25 juta. Ya, seperti ini. Sudah tidak ada selisih, kita bisa simpan. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk transaksi-transaksi yang lain sampai semuanya dimasukkan. Nah, di sini kita bisa lihat lagi jurnal yang belum diposting. Sudah ada 2, yaitu setoran modal dan membayar sewa. Setelah semua jurnal diinput, kita akan mendapatkan data jurnal yang belum diposting sebagai berikut ya, sampai dengan transaksi ke-31. Nah, jurnal ini bisa di-print atau dicetak dengan mengklik tombol cetak seperti ini. Nah, ini adalah daftar jurnal yang belum diposting. Nah, pastikan bahwa jurnal ini sudah benar semua. Jika masih ada yang keliru, bisa diubah dengan mengklik edit. Dan jumlah di bawah di sini debit kreditnya dipastikan sama. Ini ya, 437023967 sama debit dan kreditnya. Nah, tahap berikutnya adalah melakukan posting dari jurnal-jurnal tersebut.
Ya, untuk melakukan posting, kita klik menu jurnal, kemudian diklik posting jurnal. Nah, di sini ada 31 jurnal yang belum diposting. Untuk memposting, kita tinggal mengklik tombol proses. Selama proses ini berjalan, maka aplikasi atau browser ini tidak boleh ditutup ataupun pindah ke halaman lain. Kita harus menunggu sampai seluruh prosesnya selesai. Nah, sekarang kita klik proses posting. Setelah selesai, kita bisa melihat bahwa jurnal yang belum diposting sudah kosong, ya. Berarti sudah tidak ada lagi jurnal yang belum diposting. Nah, jurnal yang sudah diposting bisa kita lihat di jurnal sudah posting. Nah, ini adalah jurnal yang sudah diposting. Kemudian kalau kita cetak seperti ini, kita akan bisa melihat kapan dia diposting. Kemudian, jurnal yang sudah diposting ini tidak dapat diubah lagi. Jika ada kesalahan, maka kita harus membuat jurnal perbaikannya, ya, atau kita balik kemudian kita buat jurnal yang baru dengan data yang benar. Nah, tahap selanjutnya kita sudah bisa membuat neraca saldo. Ya, neraca saldo bisa dilihat dari menu laporan keuangan neraca saldo. Ini kita klik, maka akan ditampilkan neraca saldo yang ada pada buku besar. Nah, kita lihat di sini jumlahnya juga sudah sama. Nah, tahap berikutnya setelah kita membuat neraca saldo, kita bisa melanjutkan dengan membuat laporan laba rugi. Di sini ya. Jadi setelah kita posting, kita buat lagi laporan laba ruginya. Kita tinggal klik, nanti kita akan mendapatkan laporan laba rugi seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada laba 52.056. Kita bisa cetak sini. Nah, ini adalah bentuk dari laporan laba ruginya untuk periode Januari. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan dengan menutup jurnal atau membuat jurnal penutupan untuk menutup rekening-rekening yang merupakan kelompok pendapatan dan biaya. Di sini kita ke jurnal, kemudian membuat jurnal penutup. Jika sudah selesai semua transaksi, tidak ada lagi yang terlewat. Jika ada yang terlewat, kita input lagi, kemudian kita posting lagi, kemudian kita coba buat lagi laporan laba ruginya. Nah, karena di sini sudah selesai semua, kita bisa membuat jurnal penutup untuk mengenolkan rekening pendapatan dan biaya. Kita tutup. Perhatikan di sini ada 12 akun pendapatan dan biaya yang akan ditutup. Nah, selama proses penutupan ini juga tidak boleh browsernya ditutup atau pindah ke halaman lain. Jadi harus ditunggu. Nah, proses ini akan menolkan akun pendapatan dan biaya, menolkan akun prive, memasukkan laba atau rugi ke modal, kemudian memasukkan prive ke modal. Setelah penutupan, maka kita bisa membuat neraca dan laporan perubahan modalnya. Nah, di sini kita klik proses untuk melakukan penutupan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jika sudah selesai, maka kita bisa melihat neraca maupun perubahan modal. Di sini kita lihat perubahan modal dulu, kita klik sini. Nah, ini adalah laporan perubahan modalnya. Modal awal 0 karena baru didirikan, kemudian ada setoran modal 200, ada laba 52.
Kemudian ada prive 3 juta. Oleh karena itu, modal akhirnya adalah 249056 dan seterusnya. Setelah ini dicetak, kita bisa lanjut dengan membuat neraca. Nah, ini adalah neracanya. Perhatikan di sini jumlah aktiva 29056 sama dengan jumlah pasiva 296056. Ya, dengan komposisi kasnya sekian, sewa dibayar di muka, piutangnya 0, kemudian perlengkapannya segini. Ya, kemudian kita tinggal mencetak. Selanjutnya untuk periode yang baru, ya, kalau kita ingin melanjutkan untuk periode berikutnya, maka kita akan menghapus dulu transaksi yang ada di periode ini. Jadi diperhatikan bahwa semua laporan sudah dicetak. Karena kalau sudah dihapus di periode yang baru, maka laporan ini sudah tidak tersedia lagi. Ya, jadi ini sifatnya hanya untuk satu siklus akuntansi saja. Nah, untuk memulai periode yang baru, kita masuk ke administrator, kemudian kita klik hapus transaksi. Ya, kita klik di sini, kemudian nanti kita proses hapus transaksi sehingga semua transaksinya kosong. Nah, ini kita abaikan dulu. Nah, yang berikutnya untuk melihat detail transaksi pada masing-masing buku besar, kita bisa lihat di laporan keuangan, neraca saldo, kemudian kita klik detail. Misalnya kita mau lihat kas ini mutasinya atau perubahannya apa saja. Nah, kita bisa klik detail, nanti kita bisa lihat inilah data transaksi yang ada pada buku besar kas. Saldo akhirnya adalah 166340. Ini sama dengan di bawah 166340. Ini bisa dicetak. Nah, sebaiknya mencetak transaksi yang ada pada buku besar ini dilakukan sebelum jurnal penutupan. Terutama kalau kita mau menampilkan transaksi buku besar pada rekening pendapatan dan biaya. Ya, kita coba lagi. Kalau kita lihat di sini, karena ini sudah ditutup tadi, maka kalau kita lihat di biaya sudah 0 semua. Kalau kita lihat detailnya, kita akan melihat di sini sudah ditutup, yaitu sejumlah saldonya. Ya, demikian penggunaan aplikasi ini. Jangan lupa untuk periode berikutnya, kita harus menghapus transaksi yang sudah di-input sebelumnya dengan catatan semua data yang diperlukan laporan-laporannya sudah dicetak. Ya, kita akan bisa memulai periode yang baru. Demikian ulasan atau tutorial cara menggunakan aplikasi accounting untuk perusahaan jasa. Mudah-mudahan bisa memberi penjelasan dan bisa digunakan untuk memproses transaksi pada perusahaan jasa. Demikian, jika ada kesalahan atau ada yang tidak jelas, Anda bisa mengulangi video ini dari awal dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.